Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hanif dengan NPM 2117051032. Saya berasal dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan Harvard. Yang pertama, saya akan menjelaskan arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau read-only memory dan data RAM atau random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan control bus tambahan berupa pin input-output khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini untuk tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti konverter, LCD, dan device input-output lainnya. Lalu biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller atau microcontroller. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Kelebihan dari arsitektur von Neumann adalah pada fleksibilitas pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kekurangannya diantaranya adalah bus tunggalnya itu sendiri. Lalu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Lalu yang ketiga, membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak dan alhasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Lalu, ini adalah gambar tabel arsitektur von Neumann. Terdapat memori, control unit, ALU atau arithmetic logic unit, dan input-output. Lalu di sini saya akan menjelaskan arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC 16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Keduanya jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Arsitektur Harvard. Pada mikroprosesor yang berarsitektur Harvard, overlapping pada saat menjalankan instruksi bisa terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan urutan fetch atau membaca instruksi, lalu decode atau pengalamatan, lalu read atau membaca data, selanjutnya execute atau eksekusi, dan yang terakhir write atau penulisan data jika perlu. Secara garis besar, ada dua hal yang dilakukan prosesor, yaitu fetching atau membaca perintah yang ada di memori, dan kemudian diikuti oleh executing berupa read atau write dari atau ke memori RAM. Karena pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah, ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada saat menjalankan instruksi. Dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sistem pipeline, sehingga program keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat. Lalu selanjutnya adalah perbedaan struktur komputer arsitektur von Neumann dan Harvard. Yang pertama, ada sistem memori.
Sistem memori di sini yang bermaksud adalah arsitektur Von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data, dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang sama. Arsitektur Harvard, di sisi lain, memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data, yang secara fisik memisahkan sinyal dan penyimpanan untuk kode dan memori data, yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan. Selanjutnya, pemrosesan instruksi. Dalam arsitektur Von Neumann, unit pemrosesan akan membutuhkan dua siklus clock untuk menyelesaikan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dan memori di siklus pertama dan menerjemahkannya, dan kemudian data diambil dari memori di siklus kedua. Sedangkan arsitektur Harvard, unit pemrosesan dapat menyelesaikan instruksi dalam satu siklus jika ada strategi perpipaan yang sesuai. Selanjutnya ada biaya. Karena instruksi data menggunakan sistem bus yang sama dalam arsitektur Von Neumann, ini menyederhanakan desain dan pengembangan unit kontrol, yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Sedangkan pengembangan unit kontrol dalam arsitektur Harvard lebih mahal daripada sebelumnya, karena arsitektur kompleks yang memperkerjakan dua bus untuk instruksi dan data dalam sekaligus. Lalu yang terakhir ada penggunaan arsitektur Von Neumann dan Harvard. Arsitektur Von Neumann terutama digunakan di setiap mesin yang Anda lihat, dari komputer desktop dan notebooks hingga komputer dan workstation berkinerja tinggi. Lalu arsitektur Harvard adalah konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital atau DSP. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai arsitektur Von Neumann dan arsitektur Harvard. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.